Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan menyelami salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Islam, yaitu Ghazwat Badar Kubro, atau yang kita kenal sebagai Perang Badar Kubro, sebuah peristiwa yang gema kemenangannya masih terasa sampai hari ini. Tahukah Anda, di dalam Al-Quran, hari terjadinya pertempuran ini diberi nama yang sangat istimewa, Yaumul Furqan, artinya hari pembeda. Sebuah hari yang menjadi garis batas tegas antara yang hak dan yang batil. Nah, kita akan telusuri kenapa hari ini begitu spesial. Tapi sebelum kita melompat langsung ke tengah pertempuran, ada baiknya kita samakan dulu frekuensi kita. Yuk, kita pahami beberapa istilah kunci dari zaman itu, biar kita semua benar-benar mengerti konteks ceritanya. Oke, yang pertama dan paling penting adalah istilah Al-Ghazwah. Al-Ghazwah. Ini bukan sekedar istilah umum untuk perang ya. Al-Ghazwah secara spesifik berarti sebuah ekspedisi militer yang dipimpin dan diikuti langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuncinya adalah kehadiran beliau. Nah, biar makin jelas, coba kita bandingkan. Ada yang namanya Asariyah. Asariyah ini untuk pasukan kecil yang dikirim tanpa kehadiran Nabi. Lalu ada Al-Ma'arakah, ini istilah yang lebih umum untuk pertempuran, juga tanpa partisipasi beliau. Jadi jelas ya, Al-Ghazwah itu spesial karena kepemimpinan langsung dari Rasulullah. Oke, istilahnya udah jelas. Sekarang, kita masuk ke pemicunya. Apa sih yang menyulut api pertempuran besar ini? Jawabannya, semua berawal dari sebuah kafilah dagang super besar milik kaum Quraisy yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kafilah ini harus dihadang? Ada dua alasan strategis. Pertama, ini adalah upaya kaum muslimin untuk mengambil kembali harta mereka yang dulu dirampas di Mekah. Dan kedua, dalam kondisi perang, memotong jalur ekonomi musuh adalah taktik yang sangat wajar untuk melemahkan kekuatan mereka. Seberapa besar sih nilai kafilah ini? Coba kita lihat angkanya. Kafilah ini membawa 1.000 ekor unta. Bayangkan, 1.000 unta syarat dengan barang dagangan. Ini bukan rombongan kecil, ini iring-iringan logistik raksasa. Dan nilainya diperkirakan mencapai 50.000 dinar emas, sebuah angka yang luar biasa besar pada zaman itu. Ini bukan sekedar barang dagangan, ini adalah jantung ekonomi kaum Quraisy, sesuatu yang akan mereka pertahankan sampai titik darah penghabisan. Tentu saja pemimpin kafilah, Abu Sufyan, sangat cerdik. Ia tahu rutenya dalam bahaya, maka ia segera menyewa seorang kurir super cepat bernama Damdam Al-Ghifari untuk memacu untanya ke Mekah dan mengabarkan keadaan darurat. Setibanya di Mekah, Damdam tidak membuang waktu. Ia langsung berteriak sekeras-kerasnya. Allah-timah, amwalukum ma'a Abi Sufyan qad aradhalaha Muhammad. Yang artinya, harta kalian bersama Abu Sufyan sedang dihadang oleh Muhammad. Tapi teriak saja tidak cukup. Untuk memastikan pesannya sampai dan membakar emosi, Damdam melakukan serangkaian aksi teatrikal yang menjadi tradisi Arab kuno untuk tanda bahaya. Ia memotong hidung untanya, membalik pelananya, dan menyobek bajunya sendiri. Sebuah sinyal visual yang tidak mungkin diabaikan. Dan cara dramatis itu berhasil. Makkah gempar. Dalam sekejap, pasukan besar dikumpulkan. Nah, disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Karena kalau kita bandingkan kekuatan kedua pasukan yang akan bertemu ini, wah, benar-benar tidak seimbang. Yuk, kita lihat datanya. Jumlah pasukan Muslim hanya sekitar 313 orang. Bandingkan dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya 1.000 prajurit. Kuda perang, pasukan Muslim cuma punya 2 ekor, sementara Quraisy membawa 100. Bahkan unta untuk logistik, Muslimin hanya punya 70 ekor yang harus dipakai bergantian. Di atas kertas, ini kelihatan seperti misi yang mustahil. Grafik ini menunjukkan perbedaannya dengan sangat jelas. Lihat gapnya, pasukan Muslim kalah jumlah lebih dari 3:1. Secara hitung-hitungan, 1 orang Muslim harus melawan 3 orang musuh. Benar-benar perbandingan yang berat sebelah. Tapi, meski semua angka dan logika seolah melawan mereka, pertempuran yang terjadi justru menjadi salah satu yang paling legendaris. Saking pentingnya, peristiwa ini punya beberapa julukan yang penuh dengan makna, baik secara sejarah maupun spiritual.
Pertama, kenapa disebut Badar Al-Kubro atau yang besar? Ada 3 alasan utama. 1, karena ini adalah pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan Quraisy. 2, untuk membedakannya dari peristiwa lain yang lebih kecil yang disebut Badar Sugra. Dan yang ketiga, karena skala kemenangan yang diraih benar-benar besar dan di luar dugaan. Penting untuk dicatat, konfrontasi bersejarah ini terjadi pada hari yang sangat istimewa. Hari Jumat, tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Sebuah tanggal yang akan selalu dikenang dalam sejarah Islam. Namun, nama yang paling agung dan paling dalam maknanya datang langsung dari firman Allah di Al-Quran. Hari itu disebut Yaumul Furqan, hari pembeda. Hari di mana Allah membedakan dengan sangat jelas mana yang benar dan mana yang salah, mana para pembelanya dan mana musuhnya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana bisa sebuah kemenangan militer yang di atas kertas tampak mustahil justru menjadi sebuah pembeda yang abadi, sebuah penentu arah sejarah yang dampaknya melintasi waktu? Itulah esensi sesungguhnya dari Perang Badar.